bersungguh-sungguh kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Suatu
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap kalian baik-baik aja ya. Puji Tuhan. Kakak mau bertanya pada adik-adik semua. Coba kalian lihat sekeliling kalian. Kalian bisa menemukan tembok nggak? Coba kalian merapat ke tembok, terus kira-kira bisa nggak kalau adik-adik menjatuhkan tembok ini? Dengan cara didorong mungkin? Coba, bisa nggak ya? Tembok ini kuat sekali. Bisa nggak? Ayo, sekali lagi kakak bertanya. Adakah yang bisa menjatuhkan tembok ini? Pasti tidak ada. Tembok ini kuat sekali. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah tembok. Tembok yang sangat penting. Adik-adik simak dengan baik ya. Waktu itu, bangsa Israel, bangsa kesayangan Tuhan, melakukan banyak sekali dosa dan membuat Tuhan sangat marah kepada mereka. Tuhan menghukum mereka dengan cara memberikan mereka kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengasihi Tuhan. Bangsa Israel dibawa pergi ke tempat yang jauh sekali dan tidak boleh pulang. Bahkan beberapa dari mereka disuruh bekerja kepada raja yang memerintah di tempat itu. Tetapi Tuhan itu baik. Terpujilah Allah. Tuhan tidak terus-terusan marah kepada mereka. Tuhan mengampuni mereka. Bangsa Israel diizinkan pulang kembali ke Yerusalem. Tapi kota Yerusalem sekarang tidak seperti dulu. Kota Yerusalem sekarang hancur, dibakar oleh musuh-musuh mereka. Mereka kini bahkan tidak punya tembok untuk menjagai mereka. Zaman dahulu, setiap kota harus memiliki tembok. Tembok itu gunanya untuk melindungi, supaya musuh tidak masuk ke kota dan menyerang mereka. Sedihnya, saat ini tembok Yerusalem hancur. Itu berarti tidak ada lagi yang melindungi mereka dari serangan musuh yang bisa datang kapan saja. Itu berarti juga orang-orang di luar bisa melihat semua kegiatan yang mereka lakukan. Coba adik-adik bayangkan kalau rumah kalian tidak punya tembok. Mungkin kalian punya mainan yang lengkap, TV yang besar, baju-baju yang bagus, mempunyai banyak boneka, buku-buku. Tapi rumah kalian tidak ada temboknya. Apa ya yang kira-kira akan terjadi pada barang-barang kalian itu? Orang akan gampang sekali masuk ke rumah kalian dan mengambil barang-barang kalian karena tidak ada temboknya. Bangsa Israel perlu tembok, tapi siapa yang akan membangun temboknya? Karena membangun tembok adalah pekerjaan yang sulit. Namun Tuhan mengasihi mereka. Terpujilah Tuhan. Tuhan peduli kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengirimkan seseorang bernama Nehemia. Nehemia sedih sekali, sangat amat sedih ketika diberitahu bahwa Yerusalem tidak punya tembok. Nehemia menangis. Nehemia berseru kepada Tuhan. Hatinya sangat sedih. Nehemia tahu betapa pentingnya sebuah tembok bagi Yerusalem. Tapi saat itu Nehemia sedang bekerja.
Ia bekerja pada Raja Persia. Dengan pertolongan Tuhan, Nehemia diberi izin oleh raja untuk pergi ke Yerusalem. Tidak hanya diizinkan, raja juga menyuruh panglima-panglima perangnya untuk ikut Nehemia dan melindungi Nehemia selama perjalanan. Tuhan itu baik, kan? Tuhan itu berkuasa membuat apapun yang Dia mau. Akhirnya Nehemia sampai di Yerusalem. Nehemia dan orang-orang Israel mulai membangun tembok Yerusalem. Hari demi hari, satu demi satu, mereka mulai membangun tembok itu. Oh tidak, ternyata tidak semua orang senang kalau tembok Yerusalem dibangun kembali. Ada orang-orang yang hatinya tidak baik. Mereka tidak senang dengan apa yang Nehemia lakukan. Lihat wajah mereka. Mereka ingin supaya temboknya tidak jadi dibangun. Tapi, apakah Allah diam saja? Tentu tidak. Allah itu berdaulat. Allah itu berkuasa. Berdaulat itu artinya semuanya, semua. Apapun yang Allah mau terjadi, pasti dan harus terjadi. Allah mau supaya tembok Yerusalem berdiri lagi. Tahukah adik-adik, kalau Allah itu juga berdaulat atas hidupmu? Semua rencana Allah dalam hidupmu pasti dan harus terjadi, karena Allah maunya seperti itu. Kalau Allah mau kamu pergi jauh, kamu pasti akan pergi jauh. Kalau Allah mau kamu jadi dokter, dengan caranya yang ajaib, kamu akan jadi dokter. Allah itu berdaulat. Semua yang Dia mau untuk kamu pasti dan harus terjadi. Adakah yang bisa menghancurkan rencana Allah? Tentunya tidak ada. Kita semua lemah. Tapi Allah itu kuat dan perkasa. Semua yang Dia rencanakan atas kamu pasti dan harus terjadi. Allah melindungi dan menjagai Nehemia dan semua orang yang membangun tembok Yerusalem. Setelah 52 hari, tembok Yerusalem berdiri lagi dengan kokoh. Hore! Sekarang kota Yerusalem sudah punya tembok lagi. Sekarang mereka tidak akan dengan mudah diserang musuh. Sekarang mereka sudah dilindungi oleh tembok yang sangat kuat dan tinggi. Allah berkuasa. Allah menjagai, Allah melindungi, Allah menolong Nehemia dan teman-temannya untuk membangun tembok Yerusalem persis seperti yang Allah mau. Terpujilah Allah. Adik-adik, mari kita berdoa kepada Allah. Minta Allah menjadi tembok kita, tembok pelindung kita, tembok yang kuat dan tinggi, sehingga menjagai kita dari segala musuh, dari segala sakit penyakit, dari segala pergaulan buruk. Mari adik-adik, kita berdoa. Kami berdoa kepada Tuhan, kami minta ya Tuhan, Engkau senantiasa melindungi adik-adik semua, menjadi tembok bagi mereka, tembok perlindungan. Biarlah kuasa-Mu itu boleh melindungi Tuhan, memagari setiap adik-adik. Biarlah adik-adik boleh terhindar Tuhan dari segala sakit penyakit yang saat ini sedang mendera. Kami juga minta Tuhan perlindungan dari Tuhan, dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang tidak baik, pergaulan yang tidak baik. Mari ya Tuhan, Engkau jagai adik-adik semua, lindungi adik-adik semua.
berikan kekuatan, berikan kesehatan. Dan kiranya Tuhan Engkau menjadi tembok pelindung yang kuat dan kokoh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga memberkati adik-adik semua dengan anugerah, dengan kelimpahan, dengan hikmat kepandaian-Mu ya Bapa. Sehingga adik-adik saat bersekolah secara online di rumah, mereka boleh memperoleh hikmatnya daripada Engkau. Mereka boleh bersekolah, mereka boleh mendapatkan nilai yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, mampukan adik-adik semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo teman-teman, sekarang saatnya spa. Ayat hafalan kita ambil dari 1 Samuel 3 ayat 10. Bunyinya, bicaralah Tuhan sebab aku mendengar. Kita baca sekali lagi ya. 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan sebab aku mendengar. Adik, bagaimana kabarmu hari ini? Puji Tuhan kalau adik-adik semuanya sehat. Kalian sudah mendengarkan cerita hari ini? Wow, luar biasa. Kakak sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Adik-adik juga diberkati dengan cerita kita hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Adik-adik, yuk kita bersama dengan kakak, kita akan membuat craft. Craft kita hari ini sangat mudah caranya dan bahannya ada di sekitar rumah kita. Nanti adik-adik tidak kesulitan untuk mencari bahannya. Adik-adik perhatikan yuk, kita fokus. Pertama-tama yang kita sediakan adalah kertas berwarna, pensil untuk membuat pola, gunting untuk menggunting pola. Terus kalau tidak ada kertas berwarna, adik-adik bisa menggunakan sampul bekas buku kalian. Nah, kalau semua bahan sudah tersedia, apa yang harus kita lakukan? Yuk fokus ya. Pertama-tama nanti adik-adik ambil satu kertas berwarna atau sampul bekas buku. Kita lipat jadi dua seperti ini. Terus kita buka, kita lipat lagi ke tengah, kanan kiri kita lipat. Setelah kita lipat, apa yang harus kita lakukan? Kita buat pola seperti ini adik-adik. Nah, kita buat pola ya. Kita buat pola seperti ini. Setelah pola jadi, nanti adik-adik ambil gunting, tapi hati-hati ya. Kita gunting garis pola tadi. Nah, seperti ini adik-adik yang harus kita gunting. Setelah itu, kalau sudah selesai, apa yang harus kita lakukan? Nah, coba perhatikan. Kita gunting. Nah, bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nanti kita bisa buka. Bisa buka. Nah, seperti ini. Kita buka. Terus kita tulis ayat spa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, seperti ini adik-adik. Mudah sekali ya. Nah, adik-adik nanti buatnya bisa bersama dengan kakak, mama, papa, atau siapapun yang ada di rumah. Sangat mudah ya caranya. Yuk adik-adik coba. Selamat mencobanya. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.